Adik-adik, mari kita sama-sama siapkan hati kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Coba Mbak Agnes pengen dengar lebih keras lagi. Shalom. Iya, Mbak Agnes mau tanya, siapa yang hari ini sedang bersuka cita? Angkat tangan. Oh, semuanya bersuka cita ya? Pastinya semua bersuka cita. Oke, yuk kita nyanyikan pujian selanjutnya sambil bangkit berdiri yuk.
masih semangat? Masih semangat ya? Kita tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian selanjutnya. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku ingin dengar
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji juga sudah mempermuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu dan juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan, urapi telinga dan juga hati kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu, dan kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga memberkati Ibu Leni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kiranya setiap apa yang hamba-Mu perkatakan bisa berkenan di hati-Mu, bisa mempermuliakan nama-Mu, juga bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang kasih Tuhan, jumpa lagi saat pagi hari ini firman Tuhan masih tetap bercerita tentang kisah perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa. Ketika kita ibadah di gereja, kita ibadah secara offline, tentang Bapak Musa mendapat perintah 10 perintah Allah untuk dilakukan kepada bangsa Israel di dalam 2 loh batu. Nah, kisah ini masih tentang cerita tersebut ya. Ketika kemuliaan Tuhan, Bapak Musa kan naik ke Gunung Sinai ya. Ketika kemuliaan Tuhan di atas Gunung Sinai, Bapak Musa naik ke sana. Nah, Bapak Musa naik ke sana selama bukan 1 hari, bukan 2 hari, 40 hari 40 malam, 1 bulan lebih. Nah, kalian bisa lihat firman Tuhan pada pagi hari ini di Keluaran 32 tentang anak lembu emas. Nah, 40 hari anak-anak, berarti 1 bulan lebih. Nah, Bapak Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, Bapak Musa naik ke atas Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, berdoa kepada Tuhan. Bapak Musa membangun hubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nah, bangsa Israel yang berada di bawah Gunung Sinai tidak ada pemimpinnya, waktu itu hanya ada Bapak Harun. Nah, karena tidak ada pemimpinnya, Bapak Musa kok lama sih gak turun-turun. Nah, mulai bangsa Israel seringkali bersungut-sungut, menggerutu, mengomel. Bapak Musa kok lama gak turun-turun ya dari gunung itu ya, kenapa? Kemudian bangsa Israel mendesak Bapak Harun, kalian tahu, dan berkata, sekarang kita tidak ada pemimpin, Bapak Musa di gunung gak turun-turun, ayo kita buat Allah yang akan memimpin kita keluar dari tanah Mesir, dari perjalanan tanah Mesir itu. Nah, coba kita akan saksikan ya tayangan sebentar. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu,
duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, kalian sudah tahu ya apa yang dibuat oleh Bapak Harun? Karena banyak bangsa Israel mendesak, buatkan Allah kami, buatkan Tuhan kami, pemimpin kami yang akan memimpin kami. Kemudian Bapak Harun mendengarkan orang Israel yang bersungut-sungut, yang menggerutu terus. Membuat apa? Anak lembu emas. Nah, dari apa? Anting-anting penduduk Israel tadi, rakyat Israel, diambil semuanya, dibuatkan anak lembu emas. Nah, anak-anak, dari pelajaran kisah anak lembu emas ini, kita tahu bahwa kita tidak boleh menduakan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tanamkan itu dari sekarang. Tidak ada Tuhan yang lain di dalam hidupku, hanya Tuhan Yesus. Perintah Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau mengasihi Tuhan, hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang lain. Tuhan Yesuslah penolong kita. Tuhan Yesuslah memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus yang memampukan kita. Kalau kamu bisa bernafas, itu bukan oleh karena patung, bukan oleh karena hal apapun, tapi karena Tuhan. Tuhan tidak ingin dinomorduakan. Tuhan tidak ingin kalian menyembah berhala. Oh, aku ya ikut Tuhan Yesus, oh aku ya ikut Tuhan yang lain. Tidak. Satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan Yesus. Dari kisah pelajaran anak lembu emas ini kita belajar bahwa Tuhan tidak ingin dinomorduakan. Tuhan ingin kita menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Mazmur 115 ayat 5 sampai 8, coba sama-sama kita buka ya, dalam Mazmur 115. Mazmur 115 Nah, coba perhatikan ayat, kita baca dulu ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan Tuhan loh yang buat, tapi tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak bisa berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan,
dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepada berhala, kita nanti akan jadi seperti berhala. Punya mata, tidak bisa melihat, punya hidung, tidak bisa mencium, punya mulut, tidak bisa berkata-kata, punya tangan, punya kaki, tidak bisa digunakan. Kalau kalian lihat patung, lihat berhala, punya mata, punya telinga, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Dialah Allah pertolongan perisai kita. Jadi anak-anak di rumah, jangan pernah lalai akan firman Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kita kehidupan. Jangan pernah duakan Tuhan, jangan pernah menomorduakan Tuhan lebih dari segala-galanya ya. Wah, nanti aja dulu Tuhan, HP aja dulu. Kalau di HP ini ada firman Tuhan, kalian belajar firman Tuhan. Bangun tidur, buka, jangan lihat permainan atau game atau apa. Tapi buka, kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus terus memuji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Karena Tuhanlah satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Ingat ya, firman Tuhan tadi katakan, kalau kita menyembah berhala, kita akan menjadi seperti berhala. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, menjadi anak-anak boleh membawa berkat. Mari anak-anak coba lihat di Mazmur 115 ayat 11-13. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya anak-anak boleh diberkati dengan firman Tuhan saat pagi hari ini, boleh menolong kalian semuanya. Sekalipun kalian tetap masih kecil sampai kelak dewasa, kalian harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Boleh menolong kami, mampukan kami anak-anak-Mu terlebih ya Tuhan, untuk membekali mereka dari kecil Tuhan. Mereka tetap terus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkau-lah satu-satunya Tuhan penolong kami, penyelamat kami. Engkau yang mau mendengar seruan kami, Engkau yang mengerti setiap keberadaan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun anak-Mu berada ya Bapa. Terlebih mereka boleh memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati orang tua mereka dalam mendidik putra-putri mereka untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, lakukan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Pertumbuhan mereka, masa depan mereka ada dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong anak-anak kami semuanya ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.